Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ade Astika akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai beberapa masalah berhubungan dengan keimanan dan akhlak. Sebelum kita membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan dan akhlak, kita terlebih dahulu ketahui pengertian dari keduanya. Pengertian dari keimanan atau iman secara bahasa artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, yaitu sesuatu yang diyakini dalam hati, yang diucapkan secara lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sedangkan pengertian dari akhlak, akhlak menurut bahasa artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola hidup manusia di muka bumi ini. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulnya sebagai sumber nilainya, dan ijtihad sebagai metode berpikir Islami. Iman dan akhlak ini sangatlah berhubungan. Keterkaitan antara iman dan akhlak diantaranya ialah iman menjadi dasar perilaku. Akhlak adalah bukti keimanan. Akhlak dan iman merupakan satu kesatuan. Keluarga atau orang tua menjadi peran utama untuk mendidik akhlak seorang anak. Tingkat keimanan seseorang juga dapat menentukan baik buruknya akhlak. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan keimanan seseorang, ialah sifat syirik, menolak atau tidak menerima ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya, mengejek-ngejek Al-Quran, dan masih banyak lagi yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Akhlak mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi manusia untuk mewujudkan kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Baiklah, di sini saya telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan saya. Di sini sudah tercatat ada 12 pertanyaan yang saya akan bacakan dan insya Allah saya akan jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan alasan-alasan mengapa akhlak lebih penting daripada ilmu. Alasan-alasan mengapa akhlak lebih penting daripada ilmu. Yang pertama yaitu, ilmu hanya bisa berguna jika disertai dengan akhlak yang baik. Orang yang lebih baik lebih disukai daripada orang yang pintar. Semua orang pasti butuh orang lain. Akhlak yang baik sangatlah dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Menularnya suatu akhlak lebih penting daripada menularnya suatu ilmu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan yang lagi menurun? Cara meningkatkan keimanan yang lagi menurun, yang pertama dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila mendengar nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hendaklah mereka bertawakal. Cara yang kedua yaitu memperbanyak doa dan zikir agar Allah mengistiqomahkan keimanan kita. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dimaksud dengan iman yang sempurna? Iman yang sempurna adalah apabila ia benar-benar meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan mewujudkan dengan amal perbuatannya hanya semata-mata karena Allah. Pertanyaan yang keempat adalah, apakah dosa seorang istri menolak perintah suaminya? Selama perintah suaminya tersebut masih dalam syariat Islam, maka wajib seorang istri mematuhi perintah suaminya. Begitu pula sebaliknya.
Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana cara kita mengistiqomahkan keimanan kita? Cara mengistiqomahkan keimanan kita yaitu seperti rutin membaca Al-Quran, bergaul dengan orang-orang yang soleh, berdoa agar keimanan kita diistiqomahkan oleh Allah. Pertanyaan yang keenam adalah mengapa musibah dapat dikatakan ujian keimanan seseorang? Musibah yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Dengan adanya musibah tersebut, seorang hamba terus mengingat Allah dan meminta hanya kepada Allah dan terus meningkatkan ibadah-ibadahnya. Itu dapat meningkatkan keimanan seseorang. Pertanyaan yang ketujuh adalah pendidikan yang seperti apa yang dapat membentuk akhlak yang baik? Pendidikan tentu banyak, yaitu dengan cara memasukkan sekolah atau pondok pesantren dan memasukkan ke tempat-tempat yang dapat mendidik akhlak menjadi lebih baik. Pertanyaan yang kesembilan yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu akhlak? Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu akhlak yang pertama yaitu karena insting, bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak diri, dan pendidikan. Itu dapat mempengaruhi terbentuknya suatu akhlak. Pertanyaan yang ke-10 adalah bagaimana orang tua mendidik anaknya agar mempunyai akhlak yang baik? Yang pertama, orang tua terlebih dahulu mempunyai akhlak yang baik, karena orang tua adalah contoh utama bagi anaknya untuk membentuk akhlak yang baik dan memasukkan anaknya ke dalam sekolah ataupun tempat-tempat yang baik sehingga mendidik menjadi mempunyai akhlak yang baik. Pertanyaan yang ke-11 yaitu mengapa dikatakan bahwa tingkat keimanan seseorang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu akhlak? Ya, tingkat keimanan seseorang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu akhlak. Keimanan yang rendah akan mengakibatkan atau menyebabkan akhlak yang tidak baik. Keimanan yang rendah sehingga orang menjadi malas ibadah dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik juga, sehingga dapat membentuk akhlak yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya, iman yang tinggi akan membentuk akhlak yang baik dengan cara terus belajar menjadi orang yang lebih baik. Pertanyaan yang terakhir adalah apa yang menyebabkan anak tidak mempunyai akhlak yang tidak baik? Yang pertama yaitu faktor keluarga. Sifat keluarga yang mempunyai akhlak yang tidak baik itu dapat menyebabkan terbentuknya akhlak yang tidak baik. Lingkungan dengan cara bergaul yang tidak baik atau berteman dengan orang yang tidak baik itu dapat menyebabkan anak menjadi memiliki akhlak yang tidak baik. Jadi kesimpulan materi saya pada ini yaitu iman atau keimanan ialah suatu keyakinan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, mewujudkan dengan amal perbuatan ataupun tingkah laku seseorang. Dan akhlak ialah sebuah budi pekerti tingkah laku seseorang. Di antara masalah keimanan dan akhlak sangatlah banyak. Di antara keimanan yang menurun karena faktor-faktor tertentu, akhlak-akhlak ini yang semakin menyimpang dan masih banyak masalah-masalah keimanan. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.